Halo, balik lagi bersama saya Yon Ramarsarah Basang dari Universitas Gunadarma dengan NPM 5C41458 kelas 3 IA12. Kali ini saya akan membawakan presentasi tentang tugas kedua soft skill saya, yaitu tentang arsitektur game engine 2, interaksi fisik dalam teknologi game, efek fisik dalam game, collision detection. Apa itu game engine? Game engine adalah sebuah perangkat lunak atau software yang membantu kita untuk membuat suatu game. Game engine biasanya membuat para developer game dapat mendesain gamenya sesuka hati, sehingga tujuan dari game tersebut. Game engine mencakup banyak dalam membantu dev dalam membuat suatu game, dari AI, graphic design, background, music, filter, animation, dan lain-lain dapat dibantu oleh game engine sehingga pemakaiannya sangat mudah. Sejarah game engine. Game engine yang kita kenal saat ini bukanlah sudah lama tercipta dari lama-lama sebelumnya. Sebelum ada game engine, game dibuat dengan cara yang lebih rumit. Generasi pertama dari game engine adalah Realitas Lab Team, Render Morphix, Pegawai Negeri Keancian, Cat Seekings, dan Dog Repson. Kemudian bergabung dengan proyek Microsoft yang merubah Realita Lab ke Direct 3G. Sebelum Keancian dan Repson kiri untuk memulai perusahaan lain middleware, Cube Software. Renderware akhirnya dibeli oleh EA, Electronic Arts, tapi dikesampingkan oleh raksasa permainan tersebut. Tipe-tipe game engine. Ada 3 tipe game engine, yaitu yang pertama, Raw Your Game Engine. Yang kedua, Mostly Ready Game Engine. Yang ketiga, Point and Click Game Engine. Raw Your Game Engine, sebuah game engine yang tersedia gratis dan memberikan kebebasan bagi para developernya untuk membuat dan mendesain sendiri game universe-nya. Kelemahannya adalah letak di mana sering terjadi error yang sulit diperbaiki karena tidak diketahui sumbernya. Mostly Ready Game Engine. Game engine tipe ini menyediakan banyak hal untuk para developer game seperti GUI, texture, physics model, dan lain-lainnya. Tujuannya untuk meminimalisasi adanya error pada hasil akhir gamenya nanti, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya para developer game. Kelemahannya adalah tidak seperti tipe sebelumnya, di mana kita bisa sesuka hati mendesain universe game kita sendiri. Point and Click Game Engine. Tipe game engine ini memiliki fitur yang sangat dibatasi, tetapi dibuat sedemikian rupa hingga menjadi sangat user-friendly. Sehingga dengan menggunakan game engine tipe ini, developer pemula pun akan dapat menggunakannya dengan baik. Kelemahan dari tipe ini adalah tidak adanya kebebasan dalam interaksi di dalamnya, dalam grafis maupun suara. Elemen-elemen yang terdapat pada game engine. Yang pertama, tools, system, console, support, renderer, game interface, dan the game. Tools. Dalam pengembangan game, dibutuhkan data yang tidak semudah menuliskan text file. Dalam pengembangan game, paling tidak dibutuhkan beberapa tools seperti 3D Model Editor, Level Editor, dan Graphic Programs. Bahkan jika diperlukan, seringkali kita mengembangkan game engine tersebut dengan menambahkan beberapa code dan fitur yang diperlukan. Sistem adalah bagian dari game engine yang berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan hardware yang berada di dalam mesin. Jika game engine sudah dibuat dengan baik, maka sistem ini adalah satu-satunya bagian yang membutuhkan perubahan yang cukup banyak apabila dilakukan implementasi pada platform-platform yang berbeda. Dampak my bad, I push a wrong button. Okay, where is it? Okay, next, console.
Dengan menambahkan konsol, kita dapat merubah setting game dan setting game engine di dalam game tanpa perlu melakukan restart pada game tersebut. Konsol sendiri lebih sering digunakan dalam proses debugging. Apabila game engine tersebut mengalami error, kita tinggal mengoutputkan error message tersebut ke dalam konsol tanpa harus melakukan restart. Support adalah bagian yang paling sering digunakan oleh sistem di dalam game engine. Support sendiri berisi rumus-rumus matematika yang biasa digunakan seperti vektor, matrix, memory manager, file loader, merupakan dasar dari game engine dan hampir digunakan semua project game engine. Pada game engine, engine core atau renderer terdiri dari beberapa sub, yaitu visibility, collision detection, dan response, kamera, static geometry, dynamic geometry, vertical systems, billboarding, message, skybox, lightning, fogging, vertex shading, dan output. Game interface. Game interface sendiri merupakan layer di antara game engine dan game itu sendiri berfungsi sebagai kontrol yang bertujuan untuk memberikan interface apabila di dalam game engine tersebut terdapat fungsi-fungsi yang bersifat dinamis sehingga memudahkan untuk mengembangkan game tersebut. The game yang merupakan game hasil dari game yang telah dibuat. Itu adalah hasil akhir dan tujuan dari penggunaan game engine, yaitu adalah the game itu sendiri, hasil dari produk tersebut. Contoh-contoh game engine. Saat ini terdapat banyak sekali game engine yang tersedia dan siap dipakai oleh para developer game expert ataupun mudah untuk membuat masterpiece-nya. Tersedia game engine yang berbayar maupun yang gratis. Game engine gratis contohnya Ogre, Blender, Panda 3D. Game engine berbayar contohnya DX Studio, C4 Engine, RPG Maker Series. Saya akan memberikan contoh interface pada RPG Maker VX Ace, di mana akan saya berikan contoh cara penggunaannya game engine tersebut. Ya, seperti dapat kalian lihat, di sini adalah salah satu contoh dari game engine berbayar, yaitu RPG Maker VX Ace. RPG Maker VX Ace merupakan salah satu contoh tipe game engine point and click, di mana kita akan memilih grafiknya yang di sini untuk membuat map, kota, ruangan dan segala macamnya, dan kita tinggal mengkliknya ke dalam sini dan mendesainnya sesuka hati kita. Itu sebabnya kenapa disebut dengan point and click. Kelebihan dari game ini adalah sangat user friendly, bahkan seorang pemula pun akan mudah mengerti cara menggunakan game engine tersebut, game engine ini tanpa adanya tutorial terlebih dahulu. Tapi kelemahannya adalah dimana kita hanya bisa membuat universe-nya sebagai RPG saja, tidak dapat ke universe FPS atau membuat desain 3D yang lebih wow, tidak, tapi hanya ke RPG Maker saja. Ini adalah contoh dari world map yang kita yang telah saya pernah buat. Di dalam world map ini kita dapat mendesain world map dari petualangan world yang kita inginkan. Contohnya dalam mendesainnya kita dapat menaruh pohon di sini dengan hanya mengklik pohon di sini dan mendragnya di sini, atau hanya satu klik saja, seperti itu. Dengan ini kita dapat membuatnya dengan sangat mudah, sangat user friendly, sehingga para pemula pun akan mudah memahaminya. Seperti itulah cara bekerjanya game engine. Di sini juga terdapat banyak tools seperti database, resource manager, script editor, sound test, karakter generator. Itu semuanya sangat digunakan. Database itu kita gunakan untuk menaruh detail-detail karakter, detail musuh. Resource manager kita gunakan untuk mengimport ekspor data-data seperti lagu, grafiknya seperti grafik seperti ini. Script editor itu untuk kita dalam mengoding, seperti ini contoh-contoh scriptnya. Terus ada lagi sound test, dimana kita mencoba mendengarkan semua lagu-lagu background music, background sound dan segala macamnya untuk
mengetes apakah ini cocok dengan pertarungan ini atau apakah ini cocok dengan lagu buat world map dan segala macamnya dan lain-lainnya. Di sini RPG Maker sangatlah user friendly sehingga saya pun saat memakai pertama kali akan sangat mudah dalam memakainya. Ya, mari kita lanjut ke presentasi kita. Interaksi fisik di dalam game, efek fisik di dalam teknologi game, dan collision detection. Efek fisik dalam game, seperti yang kita ketahui, bermain game berguna untuk menghilangkan kejenuhan, bahkan dijadikan sebagai hobi. Tidak sedikit orang yang menghabiskan waktu luangnya dalam bermain game. Apa yang membuat orang ketagihan dalam suatu game? Salah satunya adalah efek fisik dalam sebuah game. Apa itu efek fisik? Efek fisik adalah di mana saat pemain berinteraksi dengan fisiknya, sehingga seolah-olah seperti nyata dalam sedang terjadi dengan kita sebagai pemainnya. Contoh-contoh efek fisik. Yang pertama adalah meta, spasial, dan non-geometrik. Meta adalah gambaran yang biasa muncul dalam game tetapi tidak selalu divisualisasikan secara spasial. Contohnya, di saat kita terkena serangan pada Metro 2033, di saat kita menggunakan gas mask, maka akan diperlihatkan muncratan darah dan retakan pada gas mask-nya. Kita juga dapat membersihkan darahnya dengan menekan tombol tertentu. Akan saya kasih demo sebentar. Di sini saya akan memberikan contoh Metro 2033 dalam efek fisik meta. Kita bisa lihat kita memakai sebuah gas mask di mana banyak titik-titik cairan yang ada di gas mask kita yang dapat kita lihat. Dan apabila kita mendapatkan serangan, gas mask-nya akan ada percikan darah dan retakan-retakan akan muncul sehingga membuat efek fisiknya lebih mantap lagi. Metro 2033 adalah salah satu game terbaik yang pernah saya maini karena ya maupun efek grafiknya yang tidak terlalu bagus tetapi story-nya yang sangat luar biasa. Come on. Oh shit, nge-lag. Oh no, nge-lag. Kita dapat lihat ada efek-efek darah dimana kita bisa membersihkannya dengan memencet. Oh shit, I'm dead. No, damn it. Damn. Wait, let me try one more. How can I die with this shit? Kita dapat berinteraksi fisik dengan gas mask kita sehingga membuat bermain menjadi lebih menyenangkan. Kita dapat mengulas mata kita sehingga membersihkan darah yang ada di gas mask tersebut. Mati lagi. Oh enggak deh, sih kita dapat melihat tuh tetesan-tetesan darahnya dimana ada di gas mask kita. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Selanjutnya adalah spesial. Spesial adalah UI yang disajikan dalam permainan 3D atau tanpa suatu entitas dari dunia permainan yang sebenarnya. Pada Valkyria contohnya, pada Valkyria Chronicles terdapat minimap di sebelah kiri bawah dengan mengaktifkannya dengan memencet Q sehingga membantu kita mempelajari keadaan sekitar. Saya akan memberikan demo tentang cara bermain. Bukan cara bermain, tetapi spasial
pada Valkyria Chronicles. Untuk kali ini saya akan memainkan Valkyria Chronicles dalam mode skirmish karena storynya sangat sulit untuk saat ini untuk saya permainkan. Saya akan memberikan contoh untuk di Marble Shore skirmish, di mana salah satu map favorit saya. Karena di sana sangatlah mudah dan mendapatkan XP-nya sangat banyak di sini. Ya, susi. Oke. Iya, lupa nggak bisa di skip. Nah, dalam permainan Valkyria Chronicles kita bergerak sebagai salah satu menggerakkan semua infanteri kita yang kita punya sebagai salah satu contoh game RPG yang terbaik saat ini. Untuk kali ini saya akan memakai Edelweiss. Nah, dapat kita lihat di bawah kiri layar ada tulisan Q untuk map. Apabila kita pencet, maka map akan muncul. Di situ kita akan dapat lihat lokasi musuh yang telah terdeteksi, sehingga sangat membantu untuk mengatur pergerakan kita selanjutnya. Alah, kejauhan. Well, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan di demo game spasial Valkyria Chronicles. Sebentar, mari kita quit game. Wait, no. Title screen, yes. Nice. Exit. Tadi adalah contoh dari spasial. Sekarang adalah non-diagnetic. Interface yang diberikan di luar dunia game hanya dapat diakses oleh pemainnya di dunia nyata. Contohnya adalah HUD yang ada di dalam game Metro 2033, di mana kita bisa mengganti dan memilih senjata kita di sana. Next, saya akan memberikan demo lagi dalam bermain game atau tidak? Oh ya, mari. Yup, saya akan memberikan demo game lagi dalam Metro 2033 Redux dalam non-diagnetic atau HUD pada Metro 2033. Aduh, nge-lag. Oh tidak, nge-lag. Oh iya, bagi kalian yang mempunyai info di mana saya bisa beli novel 2033 atau 2034, saya akan sangat berbahagia apabila Anda dapat memberitahukannya kepada saya. Well, here we go. Sejujurnya saya lupa bagaimana cara mengecek. Oh, ini dia. Anda dapat melihat HUD di mana kita memiliki 5 knife, 5 peluru spesial military grade, 5 medkit, dan 4 menit Gex Max untuk kita pakai. Dengan HUD ini kita dapat membantu dalam bermain game, sehingga kita dapat mempunyai informasi dalam berapa banyak peluru atau equipment yang kita punya. Damn it. Oh, damn. Yes, of course, I'm the master of stealth. See, I'm the master of stealth. No one should kill me with my stealth things. Ammo, yes, I need ammo. Need more ammo.
Yap, sekian mungkin demo game untuk spesial dimana kita dapat mempunyai EOS UDI dalam inventory kita. Ayo kita quit game. Mari kita lanjutkan presentasi kita. Dampak positif dalam bermain game. Yang pertama, melatih kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pengalaman saya pribadi, dengan bermain game kita dapat memecahkan masalah lebih gampang. Saya sendiri sangat menyukai game misteri, tetapi saya tidak suka berpikir. Tetapi apabila ada suatu misteri yang misalkan game-game misteri itu, saya mendapat memecahkannya mungkin dalam waktu yang lumayan cepat apabila saya mood. 2. Mengatasi masalah kurang konsentrasi. Ya, apabila saya berkonsentrasi tinggi, saya dapat mengerti semua pelajaran pada hari itu. Tetapi apabila saya tidak, sama aja juga bohong. 3. Melatih penggunaan bahasa Inggris. Sejujurnya, saya 80% mendapatkan vocabulary bahasa Inggris dari game. 4. Melatih kemampuan mengingat dan memori. Yep, ini salah satu dampak positif yang saya terima dalam bermain game. Saya dapat mengingat dan mengingatnya dalam jangka panjang. Yang kelima, menghilangkan stres dan meningkatkan kebahagiaan. Meningkatkan kebahagiaan, yes. Tapi menghilangkan stres mungkin ya tergantung permainan. Yang ketiga, dampak negatif bermain game. Yang pertama, kurangnya istirahat yang baik dan benar. Betul. Karena semenjak saya kenal bermain game, saya mengalami sulit tidur atau insomnia. Kedua, agresif. Benar sekali. Kadang bermain game dapat membuat Anda emosional karena game tersebut terlalu sulit mungkin, atau gacha yang terlalu ampas mungkin ya gimana lagi, ya, itulah permainan. Ketiga, gangguan kesehatan. Tuh, apabila kita terlalu memaksakan diri dalam bermain game, gangguan kesehatan akan terjadi pada kita. Yap, sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini dapat berguna bagi kalian. Bye bye, sampai ketemu di tugas saya selanjutnya.